Kisah akan berfokus pada dua anggota gangster Filipina dan satu orang pria yang mereka baru saja berhasil meringkusnya. Bahkan dengan gestur yang sedikit meremehkan, mereka sempat mengkonfirmasi keberhasilan tersebut kepada kedua gangster yang akan datang. Sebelum akhirnya mereka pun sadar bahwa mengusik kehidupan pria ini adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Dan benar, kecerobohan itu berimbas pula terhadap rombongan si ketua gangster, di mana tak ada sedikit pun celah untuk mereka bisa menghindar, kecuali pria yang dikenal dengan nama panggilan Bang Sul itu pun langsung menghabisi mereka tanpa diberi ampun. Scene beralih ke sebuah arena tinju ilegal dan kita pun diperkenalkan pada seorang anak muda berdarah campur Korea Filipina bernama Marco. Ini dia orangnya yang dengan terpaksa ia mengambil resiko kehidupan cadas sekaligus menggantungkan nasibnya dari hasil bermain tinju. Bukan tanpa alasan, sisi kelam dari perceraian kedua orang tua Marco secara tidak langsung telah membuat masa depannya suram. Apalagi belakangan ini dia berperan sebagai tulang punggung keluarga pun dituntut supaya mendapatkan uang banyak untuk biaya operasi ibunya. Nice work today, Marco. You ate well and take care yourself. Terkait hal itu, esoknya Marco mendatangi sebuah panti tempat dulu ia dibesarkan yang pemiliknya bernama Kim. Ini dia orangnya, di mana untuk mengurangi beban pikiran itu Marco sangat mengharapkan uluran tangan dari sang ayah, sampai-sampai ia nekat merogoh acis celengan agar Kim membayar orang Korea untuk mencari tahu keberadaan ayahnya saat ini. Ya, sesaat setelah Marco berada di sebuah bar dan sempat mencoba keberuntungan dengan ikut taruhan bola, seorang bule pun datang menghampirinya dengan tawaran satu posisi pada sebuah proyek perampokan dengan imbalan 10% yang dijanjikan sudah cukup untuk memenuhi keperluan biaya operasi ibunya tersebut. Harapan memperoleh keuntungan secara instan pun kandas setelah pemilik bar mengabari Marco jika tim yang dibelanya kalah telak. Maka dari itu Marco pun terpaksa menempuh alternatif kedua, yakni menyetujui tawaran si bule dan langsung beraksi seperti yang telah diperintahkan. Here. Di saat posisi Marco benar-benar terdesak, dia lantas menodongkan pistol yang tadi si bule berikan. Tapi setelah mengetahui jika magazin pistol itu tidak ada pelurunya, di situ pula Marco memastikan jika misi ini ternyata hanya sebuah jebakan. Beruntung Marco masih selamat berkat kepedulian seorang gadis Korea yang nyaris saja menabraknya. 일단 병원부터 먼저 가. Tak lama setelah Marco selesai diperiksa plus mendapatkan amplop dari gadis tadi, Kim memanggil Marco untuk mengembalikan duit pahit yang diberikan kemarin, sekaligus menyampaikan kabar baik soal ayah Marco yang ternyata sedang mencarinya. Dan hal ini merupakan suatu keberuntungan di tengah kebiasaan pria-pria Korea yang, mohon maaf, kebanyakan suka masa bodoh saja. Singkat cerita, seorang pengacara yang mewakili ayah Marco pun datang. Diketahui jika sang ayah merupakan seorang pengusaha paling sukses di Korea, namun karena kondisinya sekarang sedang sakit berat, maka saat itu pun Marco diminta bersiap-siap untuk pergi ke sana atas jaminan bahwa semua ini adalah demi kesehatan ibunya juga. 이쪽은 당분간 어머니 돌봐줄 간병인. 지금 바로야? 왜 뭐? Di sisi lain diperlihatkan postingan berita terkait skandal perebutan hak waris PT Alim Jong Group yang dalam hal ini tertuju pada seseorang bernama Han. Ini dia congornya, di mana Han berambisi menjadi asobah atas aset perusahaan tersebut, tak ingin ayahnya mati dulu. Terlebih Marco yang merupakan anak bungsu dari keluarga ini masih sedang dalam perjalanan. 지금 필리핀에서 바로 출발. 그래요. Kembali pada Marco, di mana penerbangan pesawat kelas bisnis membuat dia yang terlihat dusun ini tak bisa tidur, apalagi ketika ia dikejutkan oleh kemunculan Bang Sul yang tiba-tiba membisikkan terkait rencana terselubung di balik penjemputan dirinya. Namun Marco sama sekali tak merespon bisikan pria yang belum dikenalinya ini. 이상하지, 그지? 간다. Crazy fuck.
Setibanya di bandara, sekelompok pria langsung menjemput kedatangan rombongan Pak pengacara yang lantas membawa Marco pergi. Namun di situ lagi-lagi terlihat penampakan Bang Sul yang sampai sejauh ini masih belum diketahui apa misi yang sedang dijalankannya. Ketika pagi masih sejuk, Han yang semakin mirip kepala gangster ini terlihat sudah berada di sebuah kebun kosong pinggir hutan, di mana bermula dari pemberitaan yang dinilai telah menyudutkan dirinya, maka dua karyawan perusahaan yang diponis terlibat pun dihukumnya dengan begitu kejam dan brutal. 끝까지 지랄이나 이 씨발 새끼. Di saat yang sama mobil Pak pengacara masih dalam perjalanan dan akan segera sampai di tempat tujuan. Namun tanpa diduga, mereka tiba-tiba mendapatkan kejutan dari pengendara lain yang ternyata adalah Bang Sul yang baru dianggap sebagai ancaman serius ketika dia perlahan mulai menodongkan senjatanya. Dan ya, semua yang berada di dalam mobil terluka parah akibat benturan keras. Bahkan satu persatu dari mereka pun lantas dihabisi kecuali Marco. Jadi wajar saja jika info terkait situasi ini telah membuat Han naik darah turun tai. Apalagi ketika si Bang Sul berani-beraninya menggertak dia dengan meminta uang 10 juta dolar sebagai tebusan. Di balik keheranan Marco tentang sosok Bang Sul dan semua hal aneh yang telah dilakukannya, maka wajar saja dia mempertegas lagi apa yang dibisikannya semalam, bahwa kepergian Marco ke Korea sejatinya adalah untuk dibunuh. Hal ini semakin menambah ketakutan Marco dan justru mengira dia adalah seorang psikopat. 너 여기 죽으러 온 거라고. 죽으러 가는 거. Dengan sekedap tenaga yang masih tersisa, Marco terus berusaha lari dari kejaran Bang Sul yang seperti tak mau memberikan lolos, hingga pada suatu posisi di mana faktor kelelahan fisik telah membuat Bang Sul hampir berhasil mendapatkan targetnya. Andai saja Marco tak berani mengambil keputusan nekat seperti ini. Dan ya, pada akhirnya Bang Sul memilih untuk menghentikan dulu pengejarannya tersebut hanya karena tak ingin gerimis hujan yang turun kala itu merusak penampilan dan reputasi dia sebagai seorang profesional. Di sisi lain masih terlihat raut wajah kekecewaan dari Han. Namun terlepas dari situasi yang ada, dia tetap fokus dan optimis dengan apa yang telah direncanakan. Artinya dia tetap harus bisa membawa Marco ke tempat ini walau bagaimanapun caranya. 알파리가 제대로 꼬였어. 그 잡종 새끼 몸값으로 $10,000,000를 내놓. 좀만 기다리세요. Sementara itu Marco berusaha menghubungi kontak pada kartu nama yang Pak pengacara berikan di awal, dan seorang wanita tak dikenal pun sempat merespon panggilannya. Namun kedatangan Bang Sul di sana memaksa Marco kembali turun ke jalan untuk melanjutkan pelariannya. 어이 친구! Pergerakan Marco saat ini bisa dibilang cukup merepotkan, terlebih lagi ketika ia sempat mendaratkan sebuah pukulan tinju di congornya Bang Sul sebelum akhirnya ia berhasil dibawa pergi oleh wanita yang tadi mengangkat teleponnya, di mana wanita tersebut ternyata adalah si gadis Korea bernama Lee Sung yang dulu pernah menyelamatkannya. 맞아. 코피노. 뭐야 니들? 서두르지 마. Secara tak sengaja di perjalanan, Lee Sung berpapasan dengan rombongan Han yang terkaget-kaget melihat Marco bersama orang yang justru bukan partner bisnisnya. Dan ketika baru saja mau tancap gas untuk merebut Marco, tiba-tiba Lee Sung membalikan arah mobilnya sehingga kesempatan terbaik mereka pun diambil alih oleh Bang Sul yang muncul belakangan. 막자. Yang tercepat tidak selalu menjamin untuk hasil yang tepat. Hal itu terbukti ketika sedikit kecerobohan yang Bang Sul lakukan hampir berbuah malapetaka besar, yang dengan ini setidaknya Lee Sung bisa membelokkan arah mobilnya ke dalam hutan, sekaligus menjadikan momen untuk memberikan tujuan misinya kepada Marco. 강변이 얘기 안 했어? 심장이 안 좋다지 아마? 뭐 아무튼 어마어마하게 큰 재난이야.
뭐 그냥 아버지란 인간이 돈이 좀 있나 보다. Sampai di sini baru dipahami bahwa demi menjadi pewaris tunggal aset perusahaan PT Alim Zong Group, Han begitu teganya berniat untuk mentransplantasi jantung ayahnya dengan cara mengorbankan adiknya sendiri hanya karena Marco seorang kopino atau blasteran Korea Filipina yang tidak berguna. 네 심장이 필요한 거라고. Adapun peran Lee Sung tak lain adalah seorang pembunuh bayaran dari pihak lain, di mana Marco juga ternyata sedang mencari target pembunuhan oleh adik tiri Han bernama Gayung. Ini orangnya yang di saat Lee Sung hendak menjalankan tugas tersebut tiba-tiba digagalkan oleh kedatangan Bang Sul yang bahkan berhasil membunuhnya pada saat itu juga. 내 차 저거 어떻게 할 거야? Di sisi lain, Marco berhasil kabur meski dengan kondisi kaki yang sudah mulai terpincang-pincang. Namun sungguh disayangkan dia justru ditemukan oleh Han dan rombongan. Dan yang gak habis pikir, Gayung yang merasa misinya telah gagal pun ikut menyambut kedatangan Marco dengan kalimat-kalimat penghinaan. I'm your big brother. 이제부터 네 집이다 이렇게 생각하면 돼. 어? 이 잡종 새끼를 기어코 찾아내셨네. 이 집안 사내 새끼들은 어쩜 이렇게 하나 보지. Tanpa buang-buang waktu lagi, Han langsung menginstruksikan kepada dokter bedah untuk bergerak cepat. Sementara Marco yang sudah paham dengan semua rencana ini seketika berontak, dan setelah satu suntikan obat bius berhasil ditancapkan, maka praktik transplantasi jantung pun akhirnya dimulai. Transplantasi anjing lah. 9 jam waktu yang dibutuhkan cukup untuk Han beristirahat sejenak sambil menunggu prosesnya. Namun baru selang beberapa menit sejak tahap pembiusan, suasana di ruang operasi mendadak riweuh karena suntikan tadi seolah tak mempan untuk membius Marco, yang ketika mereka hendak melakukan pembiusan ulang, tapi tiba-tiba ya, salah satu dari petugas bedah ini ternyata adalah Bang Sul yang diam-diam telah menukarkan obat pada pembiusan pertama, sedangkan obat yang asli justru dia gunakan untuk menojos semua petugas yang ada di sana sampai tak ada seorang pun yang mereka berhasil lolos dari tojosannya. Sesaat setelah Marco sudah kembali siuman, dia berusaha meyakinkan bahwa sosok aki-aki yang terbaring di sampingnya ini adalah ayahnya. Sebab andai pun benar, tentu akan lebih peduli dan kasih sayang, bahkan mustahil sampai repot-repot mencari Marco jika hanya untuk dikorbankan. Di sisi lain, ternyata Han sudah mengetahui situasi tersebut, maka dengan kawalan puluhan anggota gengnya, dia langsung mendatangi ruangan operasi di mana Bang Sul dan Marco masih berada di sana. Namun dengan satu trik cerdik yang diterapkan pada Bang Sul, seketika Han terfokus pada keselamatan nyawa Marco, meski untuk mendapatkannya harus disertai uang tebusan. 야, 그 잡종 새끼 절대 죽으면 잡으라 이 새끼야. 들려? 이 누군지 모르겠는데 라고 했던 그 놈이냐? Intinya Han tak punya pilihan lain kecuali harus mentransfer uang 10 juta dolar tersebut ke rekening yang Marco tunjukkan. Namun di saat transaksi hendak dilakukan, dari sisi lain terlihat Gayung yang akhirnya memilih untuk mengeksekusi Marco dengan tangannya sendiri. Dan inilah yang terjadi. 우리보다 최한수가 있다. 걱정하지 마. 알았어, 700만. 씨발 개 같은 저기 미쳤나 저. Ya, tak hanya Bang Sul yang hampir nangis-nangis karena luka tembak di kakinya, melainkan ternyata ada satu peluru lagi yang juga menyasar ke tubuh si ayah dan membuat Han begitu murka. Beruntung dengan sigap Bang Sul memposisikan Marco sebagai sandera, yang dengan situasi ini lagi-lagi Han mau tak mau harus kembali melanjutkan transaksinya. 1,000만 달러 그랬냐 이 새끼야? 지금 당장?
Alhasil uang 10 juta dolar pun selesai dikirimkan tanpa tersisa sepeser pun, yang artinya Marco sudah menjadi milik Han seutuhnya. Tapi dibalik itu rupanya Han akan mati berdiri jika harus kehilangan banyak uangnya dengan semudah itu. Maka semua anak buah pun disiapkan untuk menghabisi Bangsul saat itu juga. 지금 나 죽여봐야 $10,000 안 돌아. 다시 한번 잘 생각해보지 그래? 봐봐! 봐봐 안 돼! Puluhan gangster bersenjata tentu sudah lebih dari cukup untuk menghabisi Bangsul yang hanya seorang diri. Namun tidak semudah itu Susanto, karena kalian belum nyaho jikalau Bangsul ini sebenarnya adalah seorang pembunuh profesional yang tak pernah mundur pantang menyerah. Setelah Han berikut sejumlah anggota gengnya berhasil dibantai habis-habisan, Bangsul lantas mengajak Marco segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Tetapi rupa-rupanya di sana masih tersisa Gayung yang dengan sifat yang keras kepala, sehingga Bangsul pun harus menjelaskan bahwa Marco sama sekali tidak ada kaitannya dengan konflik internal keluarga Gayung. Nah, sebenarnya yang tahu masalah ini hanyalah Lisung dan Bangsul saja, di mana konon mereka telah dibayar mahal demi mendapatkan seorang remaja untuk mentransplantasi jantung tersebut, yang dalam hal ini Bangsul meminta bantuan Kim, dan Kim memilih Marco karena selain berlatar belakang seorang kopino, Marco juga dianggap yang paling cerdas dan tahan banting. 괜찮아요? Penjelasan ini membuat Marco sangat-sangat kecewa. Bagaimana tidak, dia yang masih bisa dibilang lehoan atau ingusan, tahu-taunya melibatkan pada sebuah proyek beresiko tinggi. Namun di sisi lain ternyata 10 juta dolar tersebut secara diam-diam telah digunakan Kim untuk merenovasi panti asuhannya, sekaligus membiayai operasi ibunya Marco. Singkat cerita, mereka pun sudah kembali ke Filipina. Di sela-sela waktu sambil menunggu proses pemulihan sang ibu pasca operasi, Marco sempat ditawari Bangsul untuk mencari sosok ayah Koreanya, yang namun dengan tegas Marco pun menjawab bahwa kali ini dia sudah cukup trauma dan tak mau mendengar tentang sosok itu lagi. Dan tamat ending yang cukup memeliwatkan. Hihihihihi. Terima kasih yang udah nonton video ini. Mohon maaf kalau masih banyak kata-kata yang salah, banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati-hati para penonton. Tolong maafin ya, soalnya saya manusia kasar yang tak luput dari kesalahan. Ya mohon dimaafin dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.